Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya meminta teman-teman untuk bisa kita Zoom pada malam hari ini karena memang hari-hari ke depan ini dimungkinkan dan kemungkinan ya saya tidak bisa mengajar teman-teman secara full begitu ya. Nah, karena ada beberapa hal tentunya terkait juga dengan penugasan-penugasan. Nah, dan ini untuk supaya teman-teman juga tidak ketinggalan, makanya kita luangkan waktu di malam hari ini untuk kita berdiskusi ya. Kemudian nanti hari Sabtu pagi, karena ini kan jam pertama ya, Sabtu pagi, tetap nanti kita masuk. Saya belum tahu sampai jam berapa bisa mengajar begitu ya. Nanti kita tetap masuk dan nanti kita akan coba lihat apakah dimungkinkan kita untuk melanjutkan diskusi atau hanya sekedar absen saja begitu ya di Zoom yang sudah disiapkan oleh lembaga. Yang jelas materi saya usahakan untuk tetap teman-teman bisa memahami semua begitu ya. Teman-teman mungkin saya akan coba menyampaikan sekilas terkait dengan penilaian BMN ya, yang kebetulan minggu kemarin kita tidak bisa berdiskusi gitu ya karena ada acara juga saya nggak bisa. Ini akan saya coba sampaikan sekilas sebelum nanti kita ngobrol terkait dengan penilaiannya ya. Nah, kalau kita lihat siklus BMN ini saya kira teman-teman sudah paham ya bahwa posisi penilaian itu ya kan dia sangat dibutuhkan di dalam siklus pengelolaan BMN ya, baik nanti dalam rangka pemanfaatan ataupun mungkin juga dalam rangka pemindahan ya, atau mungkin untuk tujuan-tujuan lain seperti misalnya menyusun neraca, LKPP, LKPD dan sebagainya. Nah, untuk regulasinya sendiri, ya regulasi terkait dengan pemanfaatan BMN itu kita menggunakan ini ya PMK 115 tentang pemanfaatan barang milik negara. Nah, dalam pemanfaatan barang milik negara di 115, maka skema pemanfaatan itu terdiri dari ada sewa, ada pinjam pakai, ada namanya kerjasama pemanfaatan, ada namanya bangun guna serah atau bangun serah guna, dan ada KSPI, ya kerjasama pemanfaatan infrastruktur, maupun nanti yang namanya ketupi. Ya, kita akan coba lihat satu persatu secara sekilas ya. Nah, ini bedanya yang teman-teman harus pahami. Pertama, sewa BMN, ya, siapa yang akan menjadi mitra? Mitra itu orang yang menyewa, begitu ya. Bahasanya kalau di regulasi namanya mitra. Nah, kalau sewa itu yang menyewa bisa perorangan, bisa BUMN, BUMD, bidang badan usaha, atau unit penunjang pemerintah. Nah, jadi intinya sewa itu bisa perorangan. Objeknya bisa tanah dan atau bangunan atau selain tanah dan bangunan. Jadi misalnya ada ruang kosong begitu ya, sebuah kantor, ruangan kosong. Nah, kosong dalam arti idle ya, tidak bisa dimaksimalkan tidak atau tidak digunakan untuk tusi, maka itu bisa disewakan. Nah, misalnya digunakan untuk ruang ATM, ya, ruang kantin dan sebagainya. Nah, ini contoh sewa. Bisa juga misalnya ada barang milik negara yang dia tidak maksimal penggunaannya, misalnya ruang atau gedung pertemuan gitu ya. Nah, gedung pertemuan di sebuah kantor itu kan kadang pemanfaatannya tidak maksimal ya, karena dia digunakan untuk event-event tertentu di kantor itu. Nah, sembari biasanya itu tidak ada penerimaan lain, nah itu bisa juga disewakan. Ya, jadi misalnya menyewakan ruang auditorium, gedung pertemuan dan sebagainya untuk acara-acara dan sebagainya. Nah, ini konsep namanya sewa.
Ya. Nah, sewa itu jangka waktunya maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ya, maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Bisa setahun, bisa 2 tahun, tapi maksimal 5 tahun. Sekali sewa ya, sekali sewa itu maksimal 5 tahun. Setelah berakhirnya boleh diperpanjang lagi. Nah, kemudian kalau pinjam pakai itu biasanya kasusnya adalah pinjam pakai antara pemerintah pusat dengan daerah, ya, pemerintah daerah dengan pusat atau pemerintah desa. Bisa tanah, bangunan atau selain tanah bangunan maksimal 5 tahun dan diperpanjang. Nah, kemudian kita kenal namanya ini. Dia konsepnya adalah mengoptimalkan aset barang milik negara, ya, yang dia digunakan perlakuannya dalam sebuah proses bisnis, ya, yang digunakan untuk bisnis murni. Jadi bisa diserahkan ke BUMN, BUMD, swasta, kecuali perorangan tidak bisa. Ya, ini ya bisa berupa tanah, bangunan atau selain tanah dan bangunan. Nah, maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, misalnya apa kerjasama pemanfaatan? Ini misalnya pemerintah punya tanah kosong, ya, di daerah strategis. Ada pihak swasta atau BUMN yang tertarik untuk membangun mall, misalnya ya, atau untuk membangun hotel di situ. Ya, karena hotel dan mall ini sifatnya bisnis murni, nanti namanya KSP. Ya, jadi akan dihitung nanti berapa sih jumlah investasi pemerintah, ya, yang berupa tanah tadi dinilai berapa harganya, dan kemudian investasi yang akan dimasukkan oleh mitra, nah, mitra ini ya, itu berapa jumlahnya. Tadi misalnya kalau mau investasi berupa hotel, ya berapa investasi dia dalam bentuk uang yang keluar untuk bangun hotel tadi, ya. Nah, itu terkait dengan KSP. Nah, ada istilah lagi namanya KSPI, kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Ini sebenarnya konsepnya adalah bagaimana pemerintah ini, karena dia tidak anggaran untuk pembangunan, terbatas anggaran pembangunannya, ya, maka dia menggandeng pihak PT, BUMN atau badan hukum asing untuk melakukan investasi di sektor infrastruktur. Kan? Nah, nanti bedanya dengan KSPI, kalau ini bisnis murni, ya, kalau ini sebenarnya tidak bisnis, tapi sebenarnya pemerintah harapannya adalah hanya supaya ada infrastruktur di kawasan tersebut. Misalnya yang sudah terjadi ini adalah KSPI di Gorontalo, ya kan, di Manado, ya, di Manado itu ada. Jadi dia pembangunan pelabuhan itu kerjasama dengan PT Pelindo, ya. Nah, dia sifatnya KSPI karena investasi yang ditanamkan oleh investor, ya, dalam hal ini BUMN itu sangat besar di sana, ya, untuk membangun pelabuhan, gitu ya. Nah, sementara pemerintah hanya modal tanah saja. Nah, nanti bedanya terkait dengan keuntungan yang akan diperoleh. Nanti kita diskusi di belakang. Ya, jadi ada tanah, bangunan, dan bangunan. Maksimal 50 tahun dan dapat diperpanjang. Ya, jadi kalau KSP itu maksimal 30 tahun karena sifatnya bisnis. Nah, kalau KSPI karena infrastruktur, maka modal yang dibutuhkan banyak, maka jangka waktu yang diberikan juga lebih lama, yaitu 50 tahun. Ya, nah kemudian ada istilahnya ketupi. Nah, mungkin ketupi tidak saya diskusikan di sini ya. Ini agak kompleks untuk ketupi. Kemudian BGS, BSG. Ya, ini bisa BUMN, BUMD, bisa swasta, bisa badan hukum lain. Nah, apa objeknya? Objeknya hanya tanah saja. Ya, maksimal 30 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Nah, jadi bedanya apa BGS BSG dengan KSP? Ya, jadi kalau BGS BSG ini atau bedanya dengan KSPI, BGS ini pemerintah itu nggak punya modal
nggak punya uang untuk membangun gedung-gedung pemerintah, ya kan? Misalnya kantor A, dia nggak punya kantor, selama ini nyewa, karena pemerintah belum ada anggaran untuk pembangunan. Ya kan? Ada pihak swasta yang tertarik untuk bangun gedung, ya kan? Jadi bangun gedung pemerintah, tapi, ya kan? Tapi syaratnya apa? Nanti ya pemerintah bisa menggunakan gedung itu 10%. Nah, 10% itu harus dipakai oleh pemerintah. Sisanya yang 90% boleh disewakan oleh pihak mitra tadi. Nah, kan? Nah, nanti pada akhir periode setelah 30 tahun ini nggak boleh diperpanjang. Kenapa? Karena nanti bangunan gedung itu akan menjadi milik pemerintah. Ya, akan menjadi milik pemerintah. Ya, makanya kita mudahnya hanya tanah doang nih. Ya kan? Nah, nanti gedungnya dibangun, akhir periode diserahkan kepada pemerintah. Sehingga pemerintah punya gedung untuk pembangunan, untuk perkantoran. Ya. Nah, ini jenis-jenis pemanfaatan yang ada di BUMN. Nah, kemudian bedanya lagi adalah terkait dengan ini. Penerimaannya. Nah, penerimaannya ya. Jadi kalau sewa, ya, sewa itu dia sifatnya pembayaran uang sewa itu dilakukan secara tunai. Jadi kalau sewa, tadi kan jangka waktunya bisa maksimal 5 tahun ya, bisa setahun, bisa 2 tahun. Jadi konsep sewa ini seorang penyewa bayar kepada pemerintah sebesar uang sewanya dan dilakukan di depan. Tunai cash, kalau sewa 5 tahun ya dibayar di depan 5 tahun. Itu kalau sewa BUMN. Ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau KSP? Ya. KSP tadi prinsipnya adalah bisnis. Oke. Jadi dia bisnis. Maka usaha yang dilakukan atau bisnis yang dibuat di atas aset milik BUMN tersebut perlakuannya adalah seperti bisnis. Maka ada pembagian keuntungan sehingga keuntungan pemerintah atas objek yang di KSP-kan itu terdiri dari 3 item. Yang pertama adalah adanya kontribusi tetap. Jadi pemerintah minta setiap tahun itu harus bayar setor ke pemerintah berapa. Oke. Nah, kemudian setiap tahun ya pemerintah minta pembagian keuntungan kalau usahanya itu menguntungkan. Detail tadi misalnya kan. Jadi pemerintah mengenakan kontribusi tetap. Misalnya 1% dari nilai aset. Biasanya seperti itu ya. Itu dibayar setiap tahun, besarnya sama. Biasanya akan ada kenaikan sesuai inflasi. Kemudian pembagian keuntungan biasanya dalam bentuk persentase tertentu dari keuntungan. Misalnya minta keuntungannya 20% dari keuntungan misalnya. Dan kemudian pada akhir masa kerjasama nanti hasil KSP itu menjadi milik pemerintah. Tanah, gedung, bangunan ya. Jangka waktunya tadi 30 tahun kan. Ya, jadi ini konsep-konsep kerjasama di dalam pemanfaatan BUMN ya. Jadi pemerintah dapat kontribusi tetap, bagian keuntungan, dan hasil dari KSP. Nah, kemudian bagaimana dengan yang BGS-BSG? Nah, karena BGS-BSG itu, ya, pemerintah dapat 10%, nah, kan 10% itu dipakai langsung, maka dia hanya minta kontribusi tahunan saja. Ya, nah kontribusi tahunan berapa begitu? Atau istilahnya itu ya sama kalau di tadi ada kontribusi tetap, ya. Jadi untuk keuntungannya dia nggak mau ngambil, artinya tidak minta ya kalau BGS-BSG ini.
Kenapa? Ya karena nanti nggak diperpanjang lagi dan hasilnya akan menjadi milik pemerintah. Sehingga ya yang diterima pemerintah selama proses ini adalah hanya 10% serta kontribusi tetap saja. Nah, kemudian bagaimana dengan KSPI? Yang KSPI ini kan sifatnya adalah infrastruktur ya. Ya, tujuan pemerintah adalah untuk bagaimana banyak infrastruktur di Indonesia. Maka pemerintah sebenarnya tidak berharap banyak terkait dengan keuntungan itu dari proses bisnis yang ada di tanah yang digunakan untuk SPI ini. Pemerintah akan menerima keuntungan dari apa? Yang namanya clawback dan hasil KSPI tadi. Jangka waktu 50 tahun tadi setelah berakhir, maka menjadi milik pemerintah. Nah, selama periode bagaimana? Nah, ini ada namanya clawback. Clawback itu adalah pembagian hasil jika mitra sudah ada kelebihan keuntungan. Jadi modalnya mitra balik dulu, keuntungan yang diperoleh sudah dia dapatkan. Nah, kalau ada kelebihan dari keuntungan baru dibagi. Jadi misalnya ya modalnya kembali 10 tahun. Oke, balik modal dulu. Nah, setelah itu yang investor tadi itu diberi margin namanya. Oh, biasanya investasi di bidang misalnya tol ya, tol itu keuntungannya dia ya dari operasional misalnya 20% misalnya. Ya. Nah, kalau ternyata dalam periode itu ada keuntungan 30%, ya, maka yang 10% itu baru dibagi. Itu namanya clawback. Jadi mitra dikasih untung dulu. Untung ya berapa sih biasanya gitu. Kalau biasanya saya untungnya 30% nih usaha ini. Ya oke. Yang nanti kalau ada kelebihan, kalau untung 30%, ya kalau misalnya ditentukan untungnya 30%. Ya kalau dia mendapat keuntungan di bawah 30%, ambil semua untungnya. Tapi kalau ada kelebihan di atas 30%, barulah bagi kepada pemerintah. Nah, konsep KSPI inilah yang sekarang banyak dilakukan di pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, kita lihat pembangunan infrastruktur jalan tol mulai dari Banten sampai Jawa Timur semua sudah ada tol sekarang. Ya, bahkan pembangunan tol-tol lain juga ada. Di Sumatera sudah ada, di Kalimantan sudah mulai dibangun juga, ya kan? Nah, ini konsep yang digunakan pemerintah ini KSPI begitu. Jadi pemerintah tidak mengandalkan anggaran APBN murni, tidak. Pemerintah nggak ada duit gitu. Karena ya itu tadi, ini belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya ya. Kita baru bisa menikmati ya kan pembangunan tol itu di masa pemerintahan Pak Jokowi, karena itu tadi konsep KSPI ini ya, memang baru diterapkan di pemerintahan Jokowi, karena tadi itu ya harus ada pembangunan yang dilakukan, anggaran nggak ada gimana caranya ya, dengan ini konsep kerjasama yang seperti ini ya. Jadi mitra dalam hal ini investor diminta untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah. Misalnya tol Sumatera, ya, dari Bakau ke Palembang, ini kan ada jalan tol sekarang. Pemerintah hanya membebaskan lahan saja. Kemudian investor diminta untuk melakukan investasi di sana. Silakan investasi di sana. Nanti ya kan penerimaan dari hasil investasi itu ya silakan kamu ambil. Kalau ada clawback-nya baru bagi pemerintah. Kalau nggak ada clawback ya nggak usah dibagi, ya kan? Nah, makanya saat ini kalau kita lihat jalan tol, pembangunan tol itu tarif tolnya memang relatif mahal, ya kan? Karena apa? Ya karena itu sebenarnya pengelolaannya oleh swasta murni, investor murni yang mengelola itu. Ya, mereka butuh balik modal begitu ya.
Nah, keuntungan pemerintah apa? Pemerintah keuntungannya secara tidak langsung kan, dengan adanya infrastruktur seperti itu, maka perekonomian berjalan. Ya. Nah, jadi manfaat ekonomi dan dampak sosial itulah kemudian yang diterima oleh pemerintah untuk saat ini sebelum objek KSP itu diserahkan nanti pada 50 tahun oleh pemerintah. Nah, nanti pada akhir periodenya setelah aset itu dikembalikan ke pemerintah, barulah mungkin tarif tol itu akan sangat murah gitu. Karena mungkin hanya digunakan untuk biaya pemeliharaan saja kan, karena sudah milik pemerintah. Ya. Nah, selama ini karena dia masih swasta, pasti mahal. Nanti kalau udah diserahkan pemerintah, ya kan, di mana biaya pemeliharaan saja yang dikeluarkan, maka akan menjadi sangat murah. Nah, itulah tujuan dari konsep namanya KSPI ini. Ya. Oke, teman-teman, saya kira itu diskusi awal kita terkait dengan konsep pemanfaatan barang milik negara ya. Ada 4 hal yang penting begitu ya, terkait sewa, KSP, KSPI, dan BGS BSG. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, saya izin tanya, Pak. Oke, silakan. Tadi yang KSPI itu, Pak, Bapak bilang kalau misalkan nanti suatu saat diserahkan kepada pemerintah itu biayanya jadi lebih kecil gitu ya, Pak. Kan tapi di awal tadi Bapak juga bilang kalau KSPI ini kan kerjasama apa tadi, Pak? Kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Itu dalam konteks apa ya, Pak? Pihak swastanya bakal nyerahin jalan tol ke pemerintah, Pak? Oke. Jadi konsep yang ini tadi. KSPI itu kan istilahnya kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Kerjasama penyediaan infrastruktur ya. Kerjasama penyediaan infrastruktur. Jadi pemerintah dengan pihak investor bekerja sama dalam proyek-proyek pembangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya kan? Pemerintah ya kan itu hanya menyediakan lahannya saja. Kalau jalan tol maka pembebasan lahan itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi APBN hanya mengeluarkan biaya sebesar pembebasan lahan saja. Nah, kemudian infrastruktur yang ada di atasnya itu didanai oleh investor tadi. Ya, apakah itu jalan tol, apakah itu pelabuhan. Ada beberapa pelabuhan yang sudah menggunakan konsep KSP ini, termasuk bandara, ya, yang memang dia infrastruktur lah bahasanya begitu ya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan lahan saja, kemudian pembangunan di atasnya, atas infrastruktur itu disiapkan oleh seorang investor. Ya. Makanya pengelolaan atas jalan tol, pelabuhan dan sebagainya ini ya semua diserahkan kepada investor tadi sampai jangka waktu berakhirnya ya, sampai jangka waktu berakhirnya KSP tadi. KSPI ya. Nah, jangka waktu berakhirnya kan 50 tahun ya kalau KSPI ya. Nanti setelah 50 tahun jalan tol ini, jalan tolnya ya, kan tadi kan dikelola oleh investor selama 50 tahun. Nah, setelah 50 tahun, jalan tol ini pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. Ini kan? Sehingga investor tadi sudah lepas tangan gitu. Kan kamu sudah investasi sebesar kamu yang investasi dan kamu sudah menikmati hasilnya selama 50 tahun gitu ya. Dari hasil penerimaan tol. Kalau di jalan tol. Kalau pelabuhan ya dari penerimaan dari kepelabuhan itu. Ya. Nah, setelah dikembalikan ke pemerintah, diserahkan ke pemerintah, artinya apa? Pemerintah yang akan mengelola infrastruktur berupa tol yang tadinya diserahkan, yang tadi dikelola oleh investor tadi.
Nah, logikanya nih, kalau swasta itu kan mereka pengelolaannya butuh keuntungan dan sebagainya, ya kan, profit oriented lah begitu. Tapi kalau pemerintah kan tidak begitu, ya kan? Maka nanti pengelolaannya tergantung apakah siapa yang akan diminta untuk melakukan pengelolaan tol ini. Ya kan, logikanya kalau pemerintah tidak mencari untung, maka tentunya tarif tolnya itu akan menjadi murah. Ya kan? Kenapa? Ya paling juga kalkulasinya pemerintah hanya yang penting ada biaya operasional untuk pengelolaan jalan tol ini, karena memang tujuan infrastruktur ini dibangun bukan untuk cari untung, tapi untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat. Ya, sehingga ya logikanya ketika infrastruktur itu diserahkan kepada pemerintah di akhir periode kontrak, pemerintah akan mengelola sehingga digunakanlah ya, tentunya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Ya, tidak mungkin harga tarif tol itu menjadi naik. Untuk saat ini, ya kan, mungkin ada beberapa ruas jalan tol, ya, yang masih tinggi, namun juga ada yang sudah murah. Ya kan, mungkin teman-teman kalau tahu naik tol Jagorawi ya gitu ya. Tol Jagorawi itu kalau kita perhatikan itu sudah murah tarifnya dibanding dengan tol yang kayak misalnya tol Cipali gitu ya, Jakarta Bandung, ya kan, itu kan kalau kita hitung per kilonya kurang lebih Rp1.000 lah. Jadi kalau 500 km berarti 500.000 itu tarif tolnya, ya kan? Nah seperti itu, Mas Faras. Apakah cukup menjawab pertanyaan ini? Iya Pak, sudah terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Itu tidak hanya di tol ya, ini saya kasih contoh kan hanya tol. Tapi dalam prakteknya sudah banyak nih infrastruktur-infrastruktur yang dia konsepnya adalah KSPI. Seperti Labuan Bajo yang kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi ya. Nah, itu konsepnya KSPI ya. Yang melakukan investasi BUMN PT Pelindo. Ya. Nah, kemudian Pelabuhan Anggrek yang ada di Sulawesi Utara itu juga KSPI, investornya juga di Pelindo. Jadi kalau yang pelabuhan-pelabuhan ini biasanya Pelindo dia yang investasi begitu. Jadi kalau BUMN ini beda ya dengan pemerintah ya, dalam arti memang BUMN meskipun dia punya pemerintah tapi dia ada target untuk mencari keuntungan kan. Sementara kalau pemerintah kan tidak. Ya, pemerintah ini pelayanan. Tugas utamanya pelayanan. Itu ya, teman-teman. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya lanjutkan terkait dengan penilaian sewanya. Nah, dalam penilaian sewa ini, teman-teman, kita masih menggunakan regulasi, yaitu terkait dengan Perdirjen nomor 4 tahun 2018 ya, tentang petunjuk teknis penilaian sewa. Jadi di sini nanti bagaimana cara melakukan penilaian sewanya itu mengikuti Perdirjen ini. Nah, ruang lingkupnya di dalam Perdirjen ini ya, ini meliputi nanti akan ada penilaian terhadap tanah, penilaian terhadap sebagian tanah dan bangunan, atau penilaian terhadap tanah dan bangunan secara keseluruhan. Ya. Nah ini nanti bisa menjadi objek buat teman-teman melakukan penilaian ya, meskipun dia bukan BMN, ya kan, tapi bisa disamakan lah gitu, objeknya apa aja terserah teman-teman dalam melakukan mengerjakan penugasannya ya. Jadi tanah itu nanti ada modelnya penilaian tanah berupa tanah kosong. Ya, bagaimana caranya? Dalam hal ini tentunya adalah tanah kosong yang disewakan, atau mungkin dalam bentuk tanah yang berupa koridor. Ya, kemarin kita sudah
diskusi terkait dengan penilaian tanah ya. Ada penilaian tanah berupa koridor, di mana bentuknya kecil dan panjang begitu ya. Itu disebut dengan tanah koridor. Kemudian ada sewa yang sifatnya sebagian dari tanah atau sebagian dari bangunan, misalnya ruang kantor. Ada ruangan kantor kosong misalnya, nah dia disewakan. Ya, ada ruang usaha, ada ruang pertemuan atau gedung pertemuan. Ada kemudian ruang ATM, ruang yang digunakan untuk ATM. Ya, ada penginapan juga, ya bisa juga ya, ruang penginapan. Kemudian ruang pada menara telekomunikasi. Jadi ada bangunan yang disewakan begitu. Sebagian bangunan yang dia disewakan untuk menara telkom. Ya, ada papan reklame. Ya, tanah yang disewa yang di atasnya ada papan reklame. Ya, baik dia menempel di tanah maupun di bangunan gitu ya. Ada mungkin bangunan ruang lainnya. Nah, kalau keseluruhan ini sifatnya satu paket gitu ya, misalnya tanah dan bangunan dalam suatu daerah tertentu ya itu disewakan. Ada tanah dan bangunan kantor ya dalam satu paket begitu ya, atau tanah dan bangunan usaha, gedung pertemuan, ATM ya, penginapan, menara telkom atau papan reklame. Nah, bedanya kalau yang tengah ini sebagian, itu berarti dia posisinya ada di dalam tanah atau di dalam bangunan gedung induknya. Nah, kalau yang keseluruhan, ini konsepnya adalah dia terpisah. Nah, nanti teman-teman dalam penugasan boleh aja misalnya, oh ini saya di tempat saya ada gedung pertemuan. Nah, itu sifatnya tentunya adalah ini keseluruhan ya. Jadi bagaimana sewa gedung pertemuan itu? Namanya sewa gedung pertemuan itu pasti sama tanahnya. Ya kan, asumsinya adalah nilai sewa tanah berikut gedung pertemuannya begitu. Ya. Nah, kalau ruang pertemuan ya kan, ini dia hanya menyewa tadi ruangan saja ya. Jadi mungkin yang sifatnya dia harian. Jadi ruang pertemuan disewa harian tadi misalnya untuk acara mantenan dan sebagainya itu mungkin hanya 1 hari. Nah itu sewa sebagian. Tapi kalau yang gedung pertemuan yang ini itu ya dia sewa satu paket misalnya, oh saya sewa gedung itu untuk jangka waktu setahun. Nah, nanti saya akan mengelola gedung itu. Gitu. Nah, bedanya di situ ya. Kemudian bisa juga ya sewa itu selain tanah dan bangunan juga bisa. Ya, misalnya disewakan kendaraan, mesin peralatan, furniture gitu ya. Meskipun untuk saat ini ya memang masih jarang ya. Masih jarang dijumpai sewa yang selain tanah dan bangunan ini. Yang paling banyak sebenarnya tanah dan bangunan. Oke, kemudian nah tahapannya. Tahapan dalam penilaian sewa itu sebenarnya hampir sama dengan tahapan dalam penilaian biasa. Nah, teman-teman sudah terbiasa melakukan penilaian terkait dengan aset properti gitu ya. Nah, tahapannya sama sebenarnya, mulai dari pengumpulan data awal, survei lapangan, ya kan? Kemudian analisis data, kemudian menentukan pendekatan apa yang akan digunakan. Nah, setelah kita menentukan pendekatannya, tentunya mengambil kesimpulan dan menyusun laporan. Ya. Jadi nanti teman-teman dalam implementasi penugasannya tentunya mengidentifikasi di awal ini kan saya mau ngambil nilai penilaian sewa apa. Nah, ini kan nanti didiskusikan kan di kelompok ya. Nah, habis itu tentunya teman-teman survei lapangan nih. Ya. Survei lapangan terkait objek yang akan dinilai dan objek pembanding kalau mau menggunakan metode
pasar, pendekatan pasar kan gitu. Nah, setelah itu dilakukan analisis data kan, dilakukan analisis data, kemudian melakukan pendekatan penilaian, membuat simulan nilai dan menyusun laporan penilaian. Kan? Nah, nanti prosesnya teman-teman melakukan sampai menyusun laporan penilaian. Untuk draft laporan penilaiannya nanti akan saya share ke teman-teman ya, seperti apa bentuk laporan penilaian sewa gitu ya. Nah, ini pendekatan yang bisa digunakan di dalam menentukan penilaian sewa. Yang pertama adalah untuk tanah ya, itu bisa menggunakan pendekatan pasar ya, dengan metode perbandingan data pasar, baik itu tanah, ya, tanah koridor, ya, kemudian sebagian tanah dan bangunan, keseluruhan tanah maupun selain tanah dan bangunan. Ya, nah kemudian pendekatan pendapatan juga bisa digunakan. Nah, ini tergantung ini ya, nanti metodenya apa saja. Jadi untuk penilaian sewa hanya 2 pendekatan saja yang bisa digunakan, jadi tidak menggunakan pendekatan biaya. Ya, jadi ada pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Ya, tergantung dari objeknya nanti seperti apa. Nah, kalau pendekatan pasar, ya pendekatan pasar, saya kira sama ya. Jadi kita mencari objek pembanding yang sejenis. Artinya kalau kita mau menentukan nilai sewa, berarti kita mencari ya objek pembanding sewa yang sejenis di pasaran. Ya. Jadi mengumpulkan data informasi terkait dengan objek pembanding. Jadi misalnya sewa ATM, kan kita mau menghitung ada sebuah tanah gitu ya yang akan disewakan untuk ATM, berapa sih nilai sewa space kan tanah itu, atau kalau ATM-nya di dalam ruangan ya tentunya mencari berapa sih nilai sewa ruangan yang digunakan untuk ATM itu gitu. Ya, jadi pertama mencari objek pembanding. Nah, objek pembanding ini harus tadi ya, harus sebanding sejenis. Dan ini sangat bervariasi ya, tergantung objek penilaian yang teman-teman lakukan. Jadi kalau misalnya mau menilai kantin, berapa space lahan, ya ada sebuah lahan yang akan digunakan mungkin untuk kantin, gitu. Ya, maka kita harus mencari objek pembandingnya berarti objek kantin. Ya. Oh, berapa sih pasaran kalau orang sewa kantin, ya kan? Nah, nanti tentunya dilakukan penyesuaian ketika memang ada perbedaan-perbedaan terkait dengan karakteristik propertinya misalnya ya, dilakukan penyesuaian. Demikian juga kalau misalnya tanah, nah, tanah kosong, ya. Ada tanah kosong mau disewakan, berarti kita mencari ya data pembanding berupa tanah yang disewakan. Berapa sih? Ya kan biasanya harga sewa tanah itu berapa? Nah, jadi ya sama ya prinsipnya seperti penilaian properti. Kalau penilaian properti itu dia mau menjual, tujuannya misalnya mau dijual, ya berarti kita mencari nilai properti yang akan dijual juga. Nah, karena ini penilaian sewa, berarti kita menilai objek yang disewakan itu, ya kita mencari objek yang sebanding, yang sejenis, ya yang akan disewakan juga, atau yang sudah disewakan. Ya, kalau yang sudah disewakan berarti transaksi. Kalau yang akan disewakan berarti penawaran sewa. Kan sama konsepnya ya. Jadi mengumpulkan data, membandingkan, melakukan penyesuaian, ya, kemudian menjumlah penyesuaian
dan melakukan pembobotan untuk menentukan nilai wajar atas sewa. Nah, jadi dalam konsep penilaian BMN maka terhadap nilai sewa. Nah, sebagai contoh, ini ada contoh ya perhitungan sewa ruang usaha. Ada sebuah ruang usaha, ya, ruangan lah begitu ya, yang ada di objek penilaian ini di Tamrin City. Ya. Kemudian lokasinya Jalan Kebun Kacang, aksesnya sangat baik, luasnya yang akan disewakan itu 10 meter persegi. Nah, mungkin 2 kali 5 lah, gitu ya. Posisinya lantai 2, dekat dengan eskalator. Nah, tentunya posisi di dalam kegiatan sewa ruang usaha itu sangat menentukan ya. Nah, dekat dengan eskalator, dekat dengan lift gitu ya. Nah, tentunya kan lebih mudah dijangkau dibanding dengan mungkin ada ruang usaha tapi di pojokan gitu. Aksesnya jauh gitu. Bahkan nggak kelihatan kalau orang lewat. Nah, ini kan beda nanti adjustment-nya. Kemudian kondisi bangunan baik, liftnya ada, ya fasilitas kios tidak ada, keamanan gedung, security 24 jam, kebersihan gedungnya sangat baik, penyejuk ruangannya ada, lahan parkirnya cukup luas, berapa nilai sewanya. Nah, kebetulan ada pembanding ya yang sama-sama kebetulan di Tamrin City juga. Nah, Tamsit ya. Tamrin City. Nah, ini ada kebetulan diperoleh objek pembandingnya. Identifikasinya ini ditawarkan ya harga sewa per tahun per meter. Yang pembanding 1 3,5, pembanding 2 4 juta, pembanding 3 5 juta per meter per tahun. Nah, berapa nilai objek penilaian kita? Nah, sebenarnya sama ya. Sama bagaimana cara melakukan penyesuaiannya. Ya, lokasi jika ada perbedaan di adjustment, akses, luas ya. Kemudian periode sewa kalau ada di sini tadi periode sewanya ada enggak ya? Nah, ini ya, ini 2 tahun, ini tahunan, jadi beda ya. Jadi ini ada 2 tahun ya, itu per tahunnya 3,5, sedangkan ini tahunan gitu. Ya. Jadi biasanya yang lebih lama, lebih murah gitu ya. Karena ada diskon. Ya kan? Karena ini kalau ini bayarnya berarti kalau 2 tahun ini kan bayarnya sekali sewa dia 7 juta kan, sehingga ada diskon. Sementara kalau yang pembanding 2 setahun ya setahun ya jadi 4 juta setahun. Ya, jadi dilakukan adjustment termasuk periode sewanya. Kemudian yang lainnya kalau ada penyesuaian disesuaikan kemudian dijumlah ya, diberi bobot dan kemudian ditentukan di sini ya, setelah dibobot ketemulah nilai wajar sewa per meter per tahun untuk objek penilaian kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah 3.973.000 per meter persegi per tahun. Ya. Oke. Nah, itu tadi konsep pendekatan pasar. Yang lain gimana? Sama, caranya sama. Ya, tergantung objeknya ya, tergantung objeknya. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana nih kalau terkait dengan jenis-jenis penyesuaiannya? Nah, jenis-jenis penyesuaiannya itu disesuaikan dengan kondisi objek yang akan disewakan. Tidak harus seperti ini, enggak. Ya, nanti silakan dibaca lebih detail di Perdirjen 4 ya. Di situ ada beberapa contoh. Nah, di sini hanya disampaikan satu contoh saja ya.
Jadi kalau sewa ruang usaha, apa sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai sewa dari ruang usaha? Nah, itu namanya menentukan faktor penyesuaian kan begitu. Oh, kayaknya faktor yang berpengaruh itu fasilitas kios, fasilitas keamanan, penyejuk ruangan. Nah, itu diidentifikasi. Nanti kalau tanah kosong, beda lagi faktor penyesuaiannya. Ya kan? Mungkin faktor penyesuaian kalau tanah kosong itu luas tanahnya, ya kan? Kemudian aksesibilitas lokasi, ya kan? Kemudian fasilitas lingkungan, ya kan? Pengairan misalnya kalau itu tanah yang di kawasan perkebunan ya, pertanian misalnya pengairannya gimana nih? Ya. Jadi sangat tergantung dari objek yang kita nilai. Ya, identifikasi ini sangat bervariasi, sangat variatif. Nah, detailnya monggo nanti silakan dibaca di Perdirjen 4. Oke, sebelum saya lanjut ke pendekatan pendapatan, untuk pendekatan pasar, ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Nah, kalau untuk pendekatan pendapatan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama mungkin kita ada kenal mengenai metode kapitalisasi pendapatan atau tingkat kapitalisasi langsung ya. Ada metode JIM dan ada metode DCF. Ya, metode DCF. Nah, gimana penerapannya? Kalau pendapatan kapitalisasi langsung tentunya kita mengalihkan nilai wajar dengan tingkat kapitalisasi. Kan gitu. Ya kan? Langkah-langkahnya apa? Pertama, tentukan nilai wajar objek penilaian. Biasanya pendekatan dengan pendapatan itu dibuat oleh teman-teman ketika sulit mencari harga sewa di pasar. Susah nih Pak, berapa nilai pasar sewa tanahnya nih? Nggak ada orang yang menyewakan gitu. Kan? Nah, maka carilah dengan menggunakan metode yang lain kan gitu. Biasanya ini yaitu dengan menghitung nilai wajarnya. Nah, kemudian setelah ketemu nilai wajar ini kan sama ya, kita menghitung dengan menilai properti ya. Nah, dengan data pasar. Ya kan? Perbandingan data pasar menentukan nilai wajar tanah kosong. Ya kan? Berarti kan kita mencari pembanding data transaksi jual beli gitu ya. Nah, biasanya itu sewanya nggak ketemu Pak, nggak ada. Tapi kalau jual beli banyak di daerah itu misalnya. Ya sudah, carilah pendekatan yang lain. Ya, misalnya dengan kapitalisasi langsung. Jadi kita menentukan nilai wajarnya, kemudian menentukan tingkat kapitalisasinya, ya. Nah, kemudian hasil nilai wajar dengan kapitalisasi, ya kan? Nah, kemudian ketemulah nilai sewa. Ini kan sebenarnya rumusnya sederhana ya. Kan rumus utama ini kok nggak bisa ya di Nah, rumus kan sebenarnya kan secara umum sama sebenarnya. Value, ya, nilai sebuah properti itu adalah ya kan net operating income dibagi dengan R kan gitu. Ini rumus standar kan. Teman-teman saya kira udah hafal semua nih rumusnya kan. Nah, kita mau mencari ini sebenarnya berapa sih nilai sewanya. Ya kan? Nilai sewa ini kan berarti kita menghitung value-nya dan menghitung R-nya gitu. Nah, value itu caranya ini, R-nya ini. Gitu. Nah, ketemulah nilai sewanya. Ya. Nanti cara menentukan R-nya ada aturannya ya, ada aturannya nanti di belakang. Nah, contohnya ini, tanah berlokasi di wilayah X, nilai wajarnya 1,5 M.
tingkat kapitalisasinya 1%. Ya, berarti 1% kali 1,5 M berarti nilai ya, sewa tanah itu berarti 15 juta. Ya, seperti itu ya. Sangat sederhana ya. Oke, itu kalau kita mau menggunakan dengan pendekatan pendapatan metode kapitalisasi langsung. Nah, bagaimana kalau JIM? Nah, kalau JIM ini konsepnya adalah gross income multiplier. Jadi kalau apa itu kapitalisasi langsung, konsepnya net operating income, ya. Tapi kalau JIM itu adalah pakai gross income. Ya. Nah, metodenya sebenarnya caranya saya kira teman-teman sudah paham ya. Pertama tentunya dicari dulu lah nilai wajarnya. Ya. Kemudian mencari pendapatan bruto properti sejenis. Nah, artinya kalau kita mau pakai JIM itu berarti ya mencari rata-rata berapa sih pendapatan bruto di kawasan tersebut. Kan gitu ya. Contohnya, contohnya ini, ya. Jadi kita syarat dibuat dengan metode JIM ini tentunya bisa diketahui nilai wajar dan nilai sewa begitu dari sebuah properti di kawasan tertentu. Misalnya sebuah komplek pertokoan, di situ biasanya ada tuh ditulis nilai dijual atau disewakan, gitu kan? Dijual, kalau dijual berapa, kalau disewakan berapa, ya kan? Kita identifikasi di kawasan tersebut. Oh, setelah diidentifikasi ketemulah JIM-nya kan, rata-rata JIM-nya berarti sekian. Nah, kemudian kita mau menilai properti kita nih. Properti kita kebetulan ini kan nilainya 1,5 M. Nah, kalau JIM-nya dia 21,15, ya berarti tinggal dibagi, ketemulah nilai sewanya. Ya. Nah, ini kalau pakai JIM. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode DCF. Nah, DCF ini ya digunakan ya terhadap sebuah nilai sewa di mana biasanya ada periode sewa itu lebih dari 1 tahun. Ya. Sehingga nanti ya dia ada tingkat diskonto dan ada nilai terminal ya dari properti yang kita nilai. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, langsung ke contoh ya. Jadi ini misalnya ya sebuah nilai wajar tanah kita 1,5 M. Ya kan? Kemudian kita diminta berapa sih sebenarnya nilai sewa ya dari properti kita ini ya dengan ini tingkat pertumbuhan tertentu. Ya kan, misalnya ini pertumbuhan sewa itu 2% gitu. Ya. Nah, kemudian juga kasusnya tentunya kita harus mencari berapa risk free-nya. Ya. Dan cap rate-nya. Kalau cap rate itu kan berarti rumusnya adalah risk free dikurangi pertumbuhan, ketemulah cap rate kan. Nah, caranya ini sebenarnya pakai goal-seek. Ya, pakai goal-seek ya. Nah, berapa sih sebenarnya yang harus kita sewakan ketika nilai sewa kita ya, nilai properti kita saat ini 1,5 dengan pertumbuhannya 2%, ya, diskon rate, risk free-nya 8,49, berapa nilai sewanya? Ini kan yang dicari ya, selama 5 tahun, ya, dengan tadi terminal value-nya adalah 6,49. Terminal cap rate-nya 6,49. Nah, tinggal kita cari aja ya, biasanya pakai rumus. Ya, nanti terminal value dihitung
ya kita pakai goal sheet, ya, nah ketemulah ini. Gitu. Jadi sebenarnya gampang nih ya, gampang untuk cari risk free-nya nanti ada caranya. Ya. Ini itu biasanya tadi ya saya sampaikan biasanya digunakan untuk penilaian terhadap sewa yang dia lebih dari 1 tahun, ya, lebih dari 1 tahun. Oke, nah ini saya kira tidak perlu saya diskusikan karena ini regulasinya berubah ya terkait dengan perhitungan saat ininya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan peralatan dan mesin? Ya. Kalau peralatan dan mesin, kalau ada pendekatan pasar, gunakan pendekatan pasar. Untuk sewanya ya, nilai sewanya. Ada nggak sih nilai sewa pasar? Kalau misalnya nih, kendaraan bermotor kan banyak ya yang disewakan misalnya. Oh, berarti kan ketika kita diminta menilai kendaraan bermotor, sangat gampang sekali kalau kita pakai pasar gitu, karena pasarnya ada. Nah, tapi bagaimana terhadap peralatan mesin yang dia nggak ada pasarnya? Nah, maka gunakanlah ya metode pendekatan pendapatan. Caranya gimana? Ya sama sebenarnya. Cari dulu berapa nilai mesinnya, kan? Dan cari tadi diskon faktornya. Nah, cuman di dalam peralatan mesin itu ada rule, ya. Aturannya adalah bahwa konsep dasar nilai wajar atas sewa berupa peralatan mesin itu ya adalah jumlah nilai kini, ya, present value dari arus kas besi yang mampu dihasilkan selama periode ekonomis aset minimal sama dengan nilai objeknya. Ya, jadi rule-nya adalah ada batasan yaitu namanya periode ekonomis atau umur ekonomis lah gitu ya. Kita bahasnya umur ekonomis. Contohnya nih. Ya. Sewa dalam periode umur ekonomis dan terdapat nilai sisa setelah periode. Jadi sebagai contoh misalnya nih ada sebuah sewa mesin yang dia masih punya nilai sisa ya setelah umur ekonomisnya. Nah, setelah periode sewa. Jadi misalnya di sini ya periode sewanya tahun ke N gitu ya, sampai ke N. Di akhir tahun ke N setelah N itu masih ada nilai sisanya gitu. Ya, nah sebagai contoh ada nggak ya? Nah ini nih, contohnya ini. Properti ya yang dia bagaimana kalau contohnya ini adalah sebuah aset ya yang dia masa manfaatnya ya periode sewanya tidak melebihi masa manfaat. Sebagai contoh BMN berupa mesin disewakan 1 orang selama 5 tahun. Dan berdasarkan informasi dan hasil survei diperoleh data, nilai perolehannya adalah 125 juta. Usia aktual mesin baru, ya kan? Kondisi sangat baik, dibayar setiap tahun, tingkat diskontonya 11,5. Jadi ini mesin baru mau disewakan begitulah, ya kan? Selama 5 tahun. Ya kan? Selama 5 tahun, nah selama 5 tahun itu ini ada umur ekonomis dari mesin. Ada umur ekonomis, ada umur aktual. Jadi umur ekonomis dari mesin ini 10 tahun. Dia disewakannya 5 tahun. Berarti pada akhir tahun ke-5 atau pada tahun ke-6 dia masih punya nilai sisa. Nah, maka berapa nilai sewanya? Nah, konsepnya tadi adalah nilai pada saat ini, nilai aset pada saat ini
ya kan, 120 juta, itu harus sama dengan nilai aset pada ini harus sama dengan present value pada saat ini dari proyeksi jangka waktu yang disewakan itu setelah ditambah dengan nilai sisanya. Nah, nilai aset masa sewa atau nilai sisanya ini asumsinya adalah 62.500.000 begitu ya, nilai sisanya. Ini kan sebenarnya bisa dicari ya nilai sisa itu ya. Jadi kalau 10 tahun, ya kan, dipakai 5 tahun, berarti kan setengahnya nih. Setengah dari 125 ya 62,5 gitu kan, dikurangi dengan depresiasi lah ya. Nah, berarti nilai sisa setelah tahun kelima itu 62,5 juta. Nah, kita tinggal digosipkan. Nah, berarti nilai sewa dari mesin itu adalah ini. Ini asumsinya sama. Asumsinya ya nilai sewanya adalah sama per tahun. Tidak ada kenaikan sewa terhadap sebuah properti berupa selain lahan dan bangunan ya. Karena asumsinya namanya mesin itu mengalami penurunan. Jadi nilai sewanya tidak mungkin naik gitu ya. Jadi dianggap flat nilai sewanya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, bagaimana kalau ya masa manfaatnya sudah dilewati. Jadi umur ekonomisnya 10 tahun, ya kan? Kemudian umur aktualnya, ya umur aktualnya sudah lewat 2 tahun, ya kan? Umur aktualnya sudah 12 tahun. Ya kan? Kemudian waktu sewanya 5 tahun. Nah, penyusutan per tahun 10%. Ya kan? Nah, karena ini tadi ya, dia ada sisa ya kan, antara waktu sewa dengan umur aktualnya itu ya 12 dan ini kayaknya ada yang miss nih ya. Jadi umur aktualnya 12 tahun. Oke. Jadi dia sudah kelewat dari umur ekonomisnya. Ya, sudah lewat 2 tahun. Ya kan? Umur saat ini itu sudah lewat 2 tahun. Nah, pada saat ini dilakukan penilaian sesuai dengan umur ini, misalnya ini umur aktualnya pada tahun 2021 misalnya ya. Ya. Berarti penilaian ini dilakukan pada tahun 2021, nilai asetnya adalah 30 juta. Kan? Nah, sementara kan, waktu sewa ini asumsinya nih, menurut saya nih, asumsinya waktu sewa itu adalah dari saat ini 3 tahun, bukan 5 tahun, tapi 3 tahun. Kan? Nah, berarti ya kan ini kita menghitung nilai aset pada saat ini itu dipersamakan dengan jangka waktu sewanya selama periode sewanya. Jadi dia tidak ada namanya nilai sisa lagi. Ya. Jadi artinya nilai aset kita ya berupa peralatan mesin ini meskipun dia sudah melewati umur ekonomisnya tapi masih mempunyai nilai 30 juta. Nah, kalau kita mau menyewakan mesin kita ini, ya berarti hasil penerimaan dari mesin kita itu adalah sebesar nilai dari mesin itu sendiri begitu. Ya, selama periode sewa. Jadi sehingga nanti diasumsikan setelah periode sewa itu nilainya 0 begitu. Jadi kalau ini misalnya, oh saya berani nih, ya nilai aset ini saya berani nyewa sampai 5 tahun misalnya, ya berarti nilai aset kita ini dihargai sampai 5 tahun, berarti nanti di sini nilai sewanya asumsinya per tahun adalah berapa. Nah, tetap ini kita melakukan
tentunya setiap tahun dia lebih besar totalnya jadi 30 juta. Tapi kalau di present value kan tetap 30 juta. Ya. Nah, itu jadi kasus untuk peralatan dan mesin agak berbeda ya dalam menentukan nilai sewanya. Jadi dia sangat tergantung apakah dia melebihi nilai masa ekonomisnya, umur ekonomisnya atau tidak. Kalau dia tidak melebihi umur ekonomis, maka nanti perhitungannya ada nilai sisa. Tapi kalau tidak melebihi, ya, tapi kalau dia sudah kelewat masa ekonomisnya, maka nilai aset pada saat itu dianggap sama dengan hasil sewanya selama periode sewa. Ya. Oke, saya kira ini case-nya. Nah, ini cara menentukan tingkat kapitalisasi dan diskonto. Tadi di depan kan kita diskusi terkait dengan kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan, ini kan kita harus cari diskon faktornya, kita harus cari tingkat kapitalisasinya, ini kan? Nah, bagaimana cara menentukan tingkat kapitalisasi dan tingkat diskonto? Nah, di sini kita sudah atur, ya. Untuk tanah, ya, kalau kita misalnya mau menggunakan pendekatan pendapatan, ya, kan tadi ada 3 ya, ada direct kapitalisasi, ada DCF, ada JIM. Dan kalau kita mau menggunakan DCF, discounted cash flow, maka besarnya DCF, besarnya R itu sebesar risk free. Kan? Jadi tingkat diskonto sebesar risk free. Risk free apa? Risk free adalah ya sebesar suku ya, atau sebesar bond investasi pemerintah ya di bond gitu ya. Sun lah ya, sun. Surat utang negara berapa risk free-nya? Tinggal dilihat aja pada saat penilaian berapa bisanya sun ya yang ada di beberapa sumber informasi yang banyak. Nah, itu kalau kita membangun DCF. Bagaimana kalau pakai JIM? Nah, JIM-nya kalau mau pakai JIM pasar. Yang tadi dihitung membandingkan antara besarnya pendapatan dengan penjualan masing-masing properti. Cari. Kan? Jadi kalau pakai DCF pakai risk free. Nah, bagaimana kalau pakai direct kapitalisasi? Direct kapitalisasi itu asumsinya adalah dilakukan setahun kan begitu ya. Nah, ini ada aturan yang lain nih. Untuk tanah koridor dan tanah yang non koridor atau tanah biasa. Ini penilaian tanah ya. Penilaian tanah. Tadi kita mengenal tanah itu ada 2. Ya, ada tanah yang berbentuk koridor, ada yang tanah yang tidak koridor. Tanah tidak koridor ya tanah biasa. Tanah sawah, tanah pekarangan, kan? Nah, kalau tanah pekarangan, tanah sawah dan sebagainya, maka R-nya dia menggunakan R pasar sejenis. Kan? Apa maksudnya? Ya dicari R pasar dari properti itu apa? Kalau misalnya sawah, ya dicari R-nya. Carinya gimana? R pasarnya? Ya R pasar itu kan tentunya value dengan perbandingan antara sewanya atau net operating income ya dibanding dengan R kan. Jadi kalau kita mau mencari R pasarnya ya dicari rata-ratanya. Kita harus mencari nilai pasar sawahnya berapa, ya nilai sewa sawah itu berapa, beberapa lokasi gitu ya mungkin 3 paling tidak di rata-rata, nah itulah ketemu R pasarnya. Kalau tanah kosong misalnya, sewa tanah kosong, ya berarti carilah R untuk sewa tanah kosong itu di daerah itu berapa. Karena masing-masing beda-beda gitu ya. Nah itu kalau terkait dengan tanah yang non koridor. Nah kalau tanah koridor, ya itu ada regulasi lain. Tanah koridor itu kan tanah yang kecil panjang gitu ya. Kalau sudah berupa koridor yang sudah dipakai ya sewa di bawah tanah yang digunakan untuk jalur kabel serat optik misalnya. Sudah ada kabel optiknya.
itu berarti sudah berupa koridor. Maka ya kita cari nilai pasar sewanya dengan cara nilai pasar tanahnya dan dicari risk free-nya. Tadi sama risk free-nya Sun ya. Tapi kalau belum, kalau belum berupa koridor, baru akan dipakai. Ini ada tanah kosong yang akan dipakai jalur slat optik. Nah, itu berarti belum koridor. Ya kan? Kalau belum koridor, maka ketika yang disewa itu ada di atas tanah, ya kan? Misalnya digunakan untuk sewa kabel listrik, berarti kan di atas tuh. Nah, maka R-nya menggunakan summation method atau BACC. Tapi kalau yang akan disewa itu ada di bawah, gunakan risk free. Ya. Nah, tolong diperhatikan ya. Nah, ini biasanya nih keluar di ujian nih. Dan teman-teman nggak care, kejebak soalnya. Padahal simpel aja. Kalau tanah koridor dia pakai risk free, kalau belum berubah koridor, kalau di atas dia pakai summation atau WACC, kalau di bawah pakai risk free. Ini kan sederhana ya. Nah, teman-teman kadang pertanyaannya yang ditanya itu jelaskan penggunaan tingkat kapitalisasi untuk tanah yang belum berubah koridor. Berarti kan ini jawabannya kan? Nah, tapi saking semangatnya dihitung ada yang dijawab, ini juga dijawab. Jadi semua dijawab. Kan berarti tidak menjawab pertanyaan semua. Kan? Itu berarti hanya membaca soal dan melihat di kertas kerja ini aja kan ya. Padahal soal itu kan tentunya namanya open book kan ya, tentunya sedikit banyak ya ada jebakan lah ya. Sudah open book masa nggak ada jebakan sama sekali, ya kan? Itu bukan level mahasiswa namanya kan. Levelnya mahasiswa itu meskipun open book ya paling tidak harus dibaca dan dipelajari lah. Kira-kira ini pertanyaannya apa gitu ya dan jawabannya apa. Nggak asal ini kayaknya ini nih pertanyaannya, nggak begitu ya. Jadi sebenarnya simpel, sederhana, tapi dibikin susah sendiri oleh mahasiswa. Nah ini kalau tanah. Oke. Bagaimana R untuk yang tanah dan bangunan? Nah kalau tanah dan bangunan itu bisa pakai direct kapitalisasi, bisa pakai JIM. Ya kalau direct kapitalisasi dia pakai R-nya pasar. Nah kalau JIM juga JIM pasar. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan peralatan mesin? Peralatan mesin kalau menggunakan pendapatan ada 3 ini, ya. Nah, kalau DCF ya dia pakai CAPM. Kalau JIM-nya sama JIM pasar. Nah, kalau direct kapitalisasi langsung ya maka dia menggunakan rumusnya adalah risk free ditambah dengan recapture rate. Ya. Apa recapture rate? Recapture rate itu ya besarnya tingkat depresiasinya dari mesin itu gitu loh. Jadi misalnya ya kan depresiasi bisa dengan straight line atau unit production ya. Jadi kalau biasanya menggunakan straight line ini. Jadi misalnya mesin dia umur efektif, umur ekonomis lah ya. Umur ekonomisnya dia 5 tahun. Ya berarti kan per tahun 20% gitu. Ya. Berarti ya kan tingkat kapitalisasinya risk free misalnya 5% ya ditambah tadi recapture-nya mesin misalnya 5 tahun tadi berarti 20%. Ya kan recapture-nya berarti R-nya adalah 25%. Itu contohnya ya. Nanti kan beda-beda ya. Recapture dari mesin itu beda-beda, tergantung dari umur ekonomis dari mesin itu. Ya, semakin umur pendeknya sedikit, berarti recapture-nya semakin besar, artinya risikonya semakin besar. Ya kan? Namanya investasi, ketika kita menggunakan metode pendekatan pendapatan ini kan sebenarnya prinsipnya adalah risiko. Ya kan? Berapa risiko yang akan ditanggung
ya, dengan kita melakukan investasi di mesin itu misalnya. Ya, artinya semakin umur ekonomisnya pendek, berarti semakin besar risiko yang harus ditanggung. Ya, sehingga R-nya semakin besar. Kalau bangunan, beda kan? Bangunan itu kan bisa sampai 50 tahun, kan? Sehingga recapture rate-nya dia sangat kecil. Ya, kalau 50 tahun berarti 2% kan? Ya. Artinya apa? Risiko yang ditanggung atas kita investasi di dalam rumah itu hanya 2% per tahun. Nah, seperti itu kurang lebih ya definisi recapture rate. Oke, teman-teman. Nah, demikian ya terkait dengan bagaimana cara penentuan tingkat kapitalisasi dan diskonto. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, silakan. Nah, kalau nggak ada berarti sudah jelas ya. Oke, nanti silakan dibaca lagi, dibaca-baca. Ya, nanti slide akan saya bagikan. Kemudian Dirjen 4 akan saya bagikan. Silakan nanti dibaca-baca. Nanti pertemuan di hari Sabtu, ya. Besok mungkin kita ada waktu setengah jam ya buat ngobrol-ngobrol. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan teman-teman. Ya, oke. Sementara itu ya teman-teman ya. Nah, ini karena sudah jam 8:30, kan? Mohon maaf nih mengganggu waktu istirahat teman-teman semua. Ya, ini ada yang Indonesia Timur nggak nih? Indonesia Tengah, Pak. Indonesia Tengah, mana Indonesia Tengahnya? Hai, Pak. Mana Putri? Di Makassar, Pak. Wah, Makassar. Makassar kena gempa nggak? Yang di kemarin di NTT itu? Iya, Pak. Kerasa juga, Pak, di sini. Nggak kerasa ya, tapi nggak sampai tsunami lah ya. Alhamdulillah enggak sih, Pak. Oke, ya, ya. Oke, di sana sudah jam 21.30, setengah 10 ya. Oke lah, biasanya juga begadang sampai jam 12. Oke ya. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu ya. Terima kasih waktunya. Insya Allah nanti kita